Compass is interfered. Jelas. Open propeller on mobile drone. Ini kita Or lihat calibration nilai compass. interferensi sangat tinggi sekali, sampai dengan 234 gitu ya. Nah sekarang coba kita kalibrasi dulu, apakah bisa hilang nggak kira-kira interferensi yang tinggi itu ya. Kita kalibrasi dulu. Oke. Kemudian nah masih tinggi ya, sampai dengan 200-an. Juga berisiko nih kita terbangkan. Nah, atau kita coba ulang lagi, kalibrasi lagi, siapa tahu mungkin bisa hilang. Nah, sudah mulai berkurang. Nah, sekarang coba saya pindah titik lokasinya. Kita pindah ke arah sana sedikit. Oke, kita coba lagi kalibrasi. Compass is interfered. Open propeller on mobile drone or calibration compass. Oke, ini masih tinggi ya teman-teman ya. Sudah kita kalibrasi sampai 3 kali, ini masih juga tinggi nih. Saya saat ini berada di Pantai Kelapa Lima, dekat Hotel Aston. Nah, ini lokasinya teman-teman. Ini dari drone, ini lokasinya. Ini ada loponya nih. Nah, di sini sudah mulai berkurang. Coba saya berjalan sedikit. Nah, ini sudah berkurang lagi interferensinya. Coba kita kalibrasi ulang lagi. Compass is interfered. Open propeller on mobile drone or calibration compass. Nah, ini sudah 300 teman-teman. Ini sangat berbahaya nih. Berarti ini interferensi emang betul-betul tinggi di daerah ini nih. Oke. Ya, memang ini tinggi nih. Ya, berisiko. Kita pindahkan kemari. Ini tinggi ya. Nah, ini saya turun agak ke bawah, ke atas. Ini angkanya naik turun nih, nggak jelas nih. Compass is interfered. Open propeller on mobile drone or calibration compass. Ini nilainya tinggi teman-teman. Compass is interfered. Open propeller on mobile drone Coba or kita coba lagi nih, calibration kalibrasi lagi. compass. Oh, ini tinggi. Ya udah, kita urungkan saja niat untuk terbang kali ini, ya, karena sampai 320-an nih. Yang saya matikan drone-nya. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya, terutama bagi komunitas FJC di Indonesia. Semangat pagi, ya. Saat ini saya berada di Taman Pantai Kelapa Lima, Pak ya. Ya, Taman Pantai Kelapa Lima di Kota Kupang, dan saya ditemani oleh Bapak Toe namanya Pak ya. Ya, oleh Bapak Toe, itu orang asli dari NTT di Kupang. Dan sebagaimana biasanya pada hari Sabtu saya mempunyai waktu untuk menerbangkan drone SJRC, tapi sayangnya pada kali ini saya tidak bisa menerbangkan drone SJRC F22S dikarenakan nilai interferensi atau nilai gangguan sangat tinggi. Tadi sudah kita lihat sama-sama di layar monitor handphone.
itu nilainya bisa mencapai antara 280 sampai dengan 334. Tidak satuannya nih, apa satuannya apa. Nah, jadi nilainya itu tinggi dan tergolong sangat tinggi. Ya, karena sebelumnya di minggu lalu saya juga mencoba menerbangkan di depan Hotel Aston di Kelapa Lima. Itu nilainya mencapai 293. Dan itu sangat berisiko untuk kita terbangkan. Nah, jadi teman-teman, bagi pilot drone pemula, sebelum menerbangkan drone SJRC, ya terutama SJRC Evo 2S ataupun drone milik merek apapun, kalau ada indikator ataupun nilai seperti itu mohon diperhatikan dengan baik-baik ya. Karena nilai ataupun angka itu bukan hanya sekedar tampil di layar monitor, tapi untuk kita analisa gitu ya. Ya, misalnya nilainya untuk nilai intervensinya memang itu ada simbolnya. Nilai intervensi itu 0 ataupun di bawah 20. Nah, itu masih tergolong aman menurut saya gitu. Masih tergolong aman untuk kita terbangkan drone. Ya, karena itu untuk gangguannya itu bisa kita minimalisir lah. Artinya risiko itu bisa kita kendalikan. Nah, tetapi kalau nilainya itu sudah mencapai 150 ke atas, nah itu sudah sangat berisiko ya teman-teman ya. Karena kenapa? Ada, saya lihat beberapa video di YouTube itu ada yang menyebabkan crash tuh, sampai drone-nya susah dikendalikan dan bisa menyebabkan jatuh drone. Ya, sehingga dia karena susah dikendalikan, dia akhirnya menabrakkan drone-nya itu ke suatu objek dan jatuh. Nah, jadi itu berisiko tuh. Nah, jadi saya nggak mau jalan seperti itu. Nah, ini drone saya hanya sebatang kara ya, belum ada penggantinya. Makanya saya urungkan niat untuk menerbangkan di daerah Kelapa Lima, di daerah pantai Kelapa Lima ini, diterbangkan drone ini, karena sangat berisiko nilainya. Nah, jadi teman-teman semuanya, terutama bagi pilot-pilot drone pemula, itu tolong diperhatikan dengan baik. Selain kita perhatikan nilai interferensinya, juga mohon diperhatikan sinyal GPS-nya, karena drone-drone ini itu ada sinyal GPS-nya untuk bisa dia RTH ya, atau return to home. Jadi kalau misalnya drone itu nggak nampak dan kita nggak tahu dia di mana, kita bisa tekan tombol RTH yang ada di remote, maka dia akan bisa langsung kembali. Nah, itu tolong diperhatikan nilai GPS-nya. Kalau misalnya nilainya itu masih 8, sebaiknya ditunggu dulu supaya nilainya itu mencapai angkanya itu 14 ya. Karena kalau sudah nilainya 14, biasanya itu sudah nge-lock ya, sudah terkunci untuk GPS-nya. Jadi kalau misalnya drone itu jauh dan kita nggak teman dan kita ingin drone kita tuh pulang, maka kita tinggal pencet tombol RTH yang ada di remote, maka dia akan kembali dengan selamat. Kecuali baterainya itu sudah sangat minim ya, itu mungkin akan jadi hal yang nggak mungkin kita hindari ya. Tapi biasanya untuk drone SJRC ini dia sudah dilengkapi dengan sensor. Dia bisa mendeteksi berapa jarak yang harus dia kembali kalau baterainya habis ataupun sinyalnya itu hilang. Nah, dia bisa mendeteksi untuk drone ini, SJRC ini ya, dia bisa mendeteksi. Nah, jadi kalau saya sudah beberapa kali ini ya mengalami saat itu di kawasan mangrove di Aceh, di Aceh Timur. Itu sempat saya terbangkan drone ini dengan baterai yang kritis. Kita mencoba tantangan dari seorang teman gitu ya. Akhirnya saya terima tantangan itu dan saya terbangkan sampai baterai handphone habis, kemudian baterai remote juga habis, baterai drone juga habis. Nah, dan dia kembali dengan selamat ke titik saat dia take off. Nah, nanti videonya akan saya sertakan di deskripsi ya kalau teman-teman nggak percaya gitu ya. Ada. Selanjutnya perlu juga diperhatikan situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau teman-teman menerbangkan tuh di daerah yang bukan pantai, nah itu diperhatikan juga misalnya sutetnya terutama nih, karena kalau kita terbangnya agak tinggi biasanya itu ada kabel-kabel listrik ya. Kalau di sini ada sutet soalnya ya. Sutet itu saluran ultra saya lupa ininya sekarang saya tahu ini. Ya, jadi itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi itu harus di set untuk ketinggian maksimum 120 sesuai dengan regulasi. Nah, kemudian untuk
RTH-nya itu bisa di set di angka 70 meter ya, karena untuk menghindari terkena sutet, itu singkatannya sutet. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini sangat sayang sekali saya nggak bisa terbangkan drone di daerah ini dikarenakan dengan kondisi nilai intervensinya sangat tinggi sekali, meskipun tadi sudah beberapa kali dicoba kalibrasi dan juga coba beberapa kali juga pindah tempat, akhirnya nilainya itu masih tetap tinggi. Meskipun tadi ada nilainya itu 0, tapi begitu kita coba kalibrasi tetap nilainya tinggi. Nah, jadi sangat risiko untuk kita terbangkan. Nah, oke ya teman-teman, demikian aja dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya, terutama bagi pilot drone pemula. Semoga ini bisa jadi pengalaman bagi saya pribadi terutama, dan juga menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Salam satu langit dari drone SDRC Aceh. Ya, ini Bapak Toe ya dari NTT, sangat serius menyimak saya dari tadi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.